Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast milik kita. Podcast kali ini dihadiri oleh narasumber kita, yaitu ada Faiza. Halo Kak. Halo. Perkenalkan diri Kakak dulu. Oke, perkenalkan nama saya Halimatul Aulia Nur Faiza. Saya dari Nangatayap, Ketapang, Kalimantan Barat. Tapi saya aslinya orang Demak loh. Saya lahirnya di Mijen. Ya, sama-sama orang Demak ini. Ini orang Demak, apakah tahu Mijen itu? Dekat Jepara itu loh. Daerah sana itu. Paman itu. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah kesehatan yang ada di pondok. Tempat pendidikan yang sudah menyebar banyak di Indonesia. Pastinya mempunyai kepengurusan untuk mengurus santri-santri sebagai gantinya orang tua mereka. Salah satunya ada bagian kesehatan. Di sini ada narasumber kita dari sebuah pesantren yang memiliki tugas di bidang kesehatan. Halo Kak Faiza. Halo. Boleh kita menanyai tentang bidang kakak pada pondok pesantren? Boleh, silahkan. Sejak kapan kakak menjadi pengurus di pondok? Saya itu mulai dilantik waktu tahun 2022 kayaknya. 2022. Intinya saya kelas 1 SMK. Saya kelas 1 SMK semester 2, iya. Sekitaran 2 tahunan lah. Wah, sudah lama banget itu ya teman-teman. Iya. Saat dilantik itu kakak gimana itu? Gimana ya bahasanya? Perasaan Kaget, kakak itu takjub atau gimana? Kaget mesti, soalnya tuh kayak orang kayak gini kok bisa jadi kesehatan pondok. Ya iya sih, kalau aku tuh sedikit tahu tentang obat-obatan, tahu tentang apa kayak penyakit-penyakit gitu, ciri-cirinya kan udah kayak mulai menguasainya sedikit-sedikit lah. Jadi kayak kata mbak-mbaknya tuh kenal aku terus gitu, terus langsung dilantik. Aku juga kaget dapat SK kayak gitu. Ya Allah, kok bisa? Kan banget ya. Banget. Itu soalnya kan urusannya langsung sama kiai gitu loh. Sungguh ya. Aku kalau jadi itu ya pasti deg-degan banget ya. Iya, khawatir takut kesalahan sedikit soalnya kan itu berhubungan sama kesehatan kita, tubuh kita. Kalau salah sedikit kan bisa-bisa ya gitulah. Saat pelantikan itu gimana prosesnya? Prosesnya itu kan dilantik, pertama tuh disebutin dulu peningkatannya kayak dari ketua pondok, terus sekretaris pondok sampai ke bawah kan. Kalau kesehatan itu tuh tingkatannya paling bawah tuh Kak. Jadi kayak paling terakhir disebutin gitu. Kayak pas waktu disebutin kalau Halimatul Aulia Faiza sebagai kesehatan pondok, kayak langsung pengen nangis gitu ceritanya. Itu kakak maju ke depan atau cuma Itu berdiri di tempat? Maju bareng-bareng ke depan terus di tempat, berdiri di tempat semua. Bersama ya. Iya, bareng-bareng, jadi kayak gak ngerasa takut, tapi ya kayak gimana gitu, soalnya langsung ngadep di Yai gitu loh, di depannya Yai langsung ya. Iya, pusat lagi. Dagangan pusat teman-teman. Ya boleh. Sebelum pelantikan itu apakah ada proses-proses pengenalan terus tata cara untuk pelantikan itu? Setelah pelantikan baru dikasih tahu kayak gini cara kerjanya, gini terus dikasih di situ tuh ada tempat untuk aku, itu namanya tuh kayak Espro, itu asli dari apa namanya puskesmas. Dibuat dari puskesmas sendiri. Iya. Aslinya itu kan kayak tempat istirahat biasa orang main-main untuk lempet-lempit atau apalah, untuk tempat baju atau tempat apa, terus diganti jadi untuk orang kalau orang sakit nanganinya di situ, terus untuk tempat obat dan lain-lain. Itu masih baru ya Kak tempatnya? Sejak itu kakak dilantik itu masih baru? Iya, semenjak kalau saya pas waktu dilantik itu udah 1 tahunan ruangan itu, mungkin udah 3 tahunan inilah ruangannya. Itu masih fresh ya teman-teman. Terhitung baru. Enak banget itu ya. Tidak ada bekas-bekas. Di situ juga ada berangkar loh, jadi kalau ada orang yang sakit kayak badannya tuh nggak bisa kesenggol, kayak kram banget tuh, nanti tidurnya di berangkar. Kalau nggak ada bisa ditidurin sendiri. Ya kan, jadi untuk tempat istirahat ya enak jadinya. Ya ini ada lagi, saat ada santri yang kakak akan menangani santri tersebut di kamarnya atau langsung membawa ke ruang itu? Kalau kita bisa nangani di kamar, kalau anaknya nggak mau dibawa ke ruangan itu ya udah kita tangani di kamar. Kalau kayak udah benar-benar kayak
asma gitu kan, itu kan harus dipantau terus sama kita. Terus jadi harusnya dibawa ke bawah itu. Apakah tidak kesusahan kalau itu di kamar? Ya aslinya sih susah, tapi kan kita ada dapat bantuan dari pengurus bloknya. Di setiap blok itu dibagi ada pengurus kesehatannya juga. Jadi itu mempermudah kita untuk menjalankan tugas. Ya ada partnernya juga. Iya, jadi enak. Nggak mungkin kesana sini sendirian. Tapi pasti kan ada santri yang kok kikir ini guyon di sana. Itu yang bikin kayak anak-anak yang sakit itu tambah pusing, tambah tertekan panas, gitu ya. tertekan banget pokoknya. Ini lagi ada, bila santri itu ingin periksa kemana tempat yang akan kakak tuju untuk memeriksa santri. Oh, kalau itu semua tergantung santrinya sakitnya parah enggak. Kemarin tuh ada kejadian santri itu kayak ngambil jerengan ngambil baju di jerengan. Terus habis itu kakinya tuh kena kayu, Kak. Lah, itu tuh kan harus disuntik pakai tetanus toh, anti tetanus. Disuntik lah. Iya harus, kalau enggak dia nanti kena tetanus. Soalnya bakal reaksi kejang-kejang, terus kayak susah apa ya namanya, mulutnya tuh susah ditutup kata dokternya tuh. Nah itu kan harus ditangani ke rumah sakit tuh. Kalau di puskesmas nggak bisa, kalau di dokter nggak bisa, soalnya nggak berani. Langsung sakit Iya. banget itu ya. Ini contoh-contoh kayak gini. Siapa yang menemani kakak saat memeriksa santri? Apakah kakak sendiri atau dengan teman? Kalau sendiri kan nggak mungkin. Biasanya kalau ada anak yang nggak bisa jalan, terus kan nanti nggak mungkin saya bopong sendiri toh. Lah, Terus kan bisa. nah itu biasanya saya ngambil partner saya, kalau enggak pengurus yang lain. Kayak ada pengurus kesri itu tuh paling gercep kalau kayak gini tuh. Jadi langsung yang selalu bantu aku tuh dia. Padahal enggak tugasnya dia, tapi alhamdulillah dia menolong banget. Gitu. Refreshing mungkin. Ya oke. Kan soalnya keluar dari pondok. Ya seru mencari suasana di luar. Itu sering, kalau pemeriksaan sering terjadi di waktu malam atau siang atau apa? Lebih seringnya malam. Kayak soalnya kalau pagi itu pengurus-pengurus pada sibuk, ada yang sibuk ngaji kan. Kalau malam itu kan ya ada sih kegiatan, tapi lebih free gitu. Enak juga kalau malam. Bisa jalan-jalan, beli jajan di mana-mana, sering juga malam. Kalau pagi itu kan biasanya tuh di puskesmas. Di puskesmas itu kan kalau mau masuk harus pakai kakak. Banyak puskesmas yang daerah mana itu, Kak? di daerah Wonosalam, di depan pasar Wonosalam situ. Oh, itu iya. Kalau masuk ke situ kan biasanya kalau anak santri itu disuruh bawa kakak, Kak, biar gratis. Nggak tahu kayaknya sih gratis, biar gratis. Biarnya aku juga belum pernah masuk kalau pagi, soalnya aku sekolah. Juga ya. Kalau gratis kan ya mesti kan pada gercep, tapi gimana ya, anak-anak tuh susah bawa kakak, kayak jarang ada yang bawa kakak. Buat apa sih kakak, kayak nggak penting. Mereka tuh mikirnya gitu, padahal penting banget kalau di pondok. Siapa itu, Kak? Kalau yang kakak kan pasti sedang sekolah kan? Itu yang menggantikan kakak itu? Itu yang sama orang tadi atau beda orang lagi? Biasanya Kak Syifaur yang membantu saya. Ya sama seperti tadi. Iya, sama seperti tadi. Wah, udah bestie ini. Dia tuh kayaknya semangat kayak Wonder Woman gitu loh. Semangat 45. Iya. Semangat itu ngelebihin orang-orang lain lah. Pokoknya dia tuh gercepan jadi orang. Tapi kalau tiba-tiba tengah malam itu ada yang sakit, apakah kakak akan tetap mengantar ke, pasti kan dia masih buka jarang-jarang kan 24 jam itu, atau menunggu besok pagi atau langsung itu? Gini, dulu ini mempelajari tentang kejadian-kejadian kemarin itu ada anak yang asam lambungnya sama asmanya tuh kambuh waktu jam 11:30 malam. Itu kan udah malam banget, mesti kan kayak dokter udah tutup, puskesmas mungkin udah ya yang enggak 24 jam. Mesti kayak ditangani dulu, kalau ditangani nggak bisa nanti kita nelpon ke santri putranya minta bantu anter, terus diantar ke rumah sakit. Wah, itu Kalau sudah gercep ya. Kalau dari rumah sakit nyuruhnya rawat inap ya berarti ada pengurus yang tanggung jawab di sana, ada yang jagain, yang ngurusin, yang pokoknya mengurus lah.
Itu masih harus sowan dulu apa tetap langsung berangkat Biasanya aja? ini kan darurat, jadi kita tuh langsung berangkat, soalnya besok Kak. Gitu juga ianya alhamdulillah nggak apa-apa. Soalnya kan darurat banget gitu loh. Baik juga itu. Iya, alhamdulillah banget pokoknya. Sudah disediakan kendaraan itu ya dari pondoknya. Sudah ada itu apa itu tuh kayak kendaraannya tuh kendaraan umum, bisa untuk kesri, bisa untuk bangunan, kadang untuk kesehatan. Soalnya apa Kak, dulu tuh pernah kalau kesehatan tuh periksanya pakai becak. Pakai Agak becak. ketakutan itu. Iya, itu loh kayak lama banget kalau pakai becak. Terus mulai berselingnya waktu dianuin pakai tosa. Enak juga itu ya. Mm, Kenapa enggak terbuka. ada yang kendaraan khusus untuk kesehatan itu ya? Kemarin tuh saya udah pernah usul kayak kalau pakai motor tuh bingung kalau misalnya ada orang yang periksa 3, masa iya Ceng 4. ceng 4 sama pengurusnya yang nganter, kan nggak mungkin. Jadi itu masih dibingungkan mau beli apa. Kalau beli mobil kan dananya harus banyak banget toh, sampai ratusan juta. Ya juga itu ya. Iya. Jadi tuh bingung banget mau beli kendaraannya tuh apa. Ini ada lagi juga penyakit yang sering diderita para santri. Seringnya itu apa? Seringnya kayak cuman sakit kepala, terus demam, pilek, batuk, kayak kan sekarang kan udah tahun ajaran kemarin kan udah Pancaroba habis ini. pancaroba, terus kemarin juga udah pergantian santri baru kan udah pada masuk nih. Ya. Kayak intinya baru sakit kepala sedikit itu tuh langsung kayak minta periksa, Mbak, ayo antar periksa, udah nggak kuat kepalanya, kayak padahal ini cuman sakit kepala. Ya emang sih anak kecil kan Maklum, mesti anak baru. kayak nggak mau minum obat, nggak maunya yang dari dokter. Ya udah, Itu mental Anter. banget. Tapi kalau saya dengar-dengar dari ya kok seperti aplikasi ya TikTok itu sering diderita penyakit kulit itu. Oh, gatel-gatel Iya itu juga, iya. apa sih namanya? Goreng. Nggak tahu juga namanya. Lupa aku namanya. Ya gatal-gatal. Intinya sampai gatal-gatal itu kan karena kulitnya. kecocokan air. Aku juga pernah ngalamin gitu. Itu gara-gara nggak cocok air kan. Kalau di Kalimantan itu kan pakai airnya tuh dari pegunungan, kalau enggak ya dari mana. Intinya dia dari jauh-jauh, dari tinggi-tinggi. Nah, terus sampai sini malah pakai air sumur. Kayak beda, langsung anjlok. Langsung kayak gatel, nggak cocok banget. Ada sih sampai parah itu ya tangannya sampai bisa Ya Allah, kok nggak ada bisa yang makan. dirawat itu. Kadang ada juga yang kayak nanahan gitu, kayak nggak tega banget ngelihatnya tuh, kayak susah Ini banget perasaan makannya. ini gimana ini ya? Katanya sih gatel, panas, nggak enak semua. Itu bisa sampai menjalar ke tubuh ya kak ya. Kalau bisa kalau gitu tuh jangan ada pegangan tangan ataupun apa gitu, Menular itu takutnya kan. menular. Dinding ya bahasa Menakutkan. Jawanya. Maklum wong Jawa. Saat penyakit keras. Oh iya. Saat santri itu mempunyai penyakit keras. Saat kambuh, apakah kakak akan menyuruh pulang ke rumah atau untuk ditangani orang tua mereka, atau kakak akan menanganinya terlebih dahulu sampai semampu kakak? Itu biasanya sering kali ditemui kayak gitu tuh. Lebih baik kami menangani dulu sebisa kami. Kalau kami tidak bisa, nanti kami periksakan. Jika periksa tidak bisa, maka langsung kami teleponkan ke orang tuanya, ini mau dijemput atau gimana. Dari orang tua sih rata-rata ingin jemput, kayak pengen lihat bener gak sih sakitnya sampai kayak gitu, sampai parah. Tapi kalau yang nggak mau periksa ya langsung nelpon ke ibunya sampai nangis-nangis, ibu minta pulang gitulah. Biasa kan anak rata-rata kangen HP, kangen rumah. Jadi zaman sekarang kalau nggak sampai HP langsung sakit ya. Kalau pulang yang dikangenin HP, orang tuanya nggak dulu. Orang tua terakhir, yang penting HP. Apakah obat-obat yang sudah ada di situ sudah memenuhi kebutuhan santri kak? Alhamdulillah kemarin sudah tak cekin semua, ternyata itu kebutuhan santri semua.
kayak yang paling penting itu kan paracetamol, Promax, Iya, flu dan batuk itu kan sangat penting banget, apalagi ini musim pancaroba. Jadi kan santri itu harus membutuhkan itu. Mendata Wajib semuanya. utama itu. Iya, wajib banget. Baby fever ada ya. Itu Sekarang ada. jadi jawabannya baby fever langsung. Kalau anak-anak disuruh pakai kain itu tuh mesti kayak nggak mau Mbak, nanti ribut dadak meres inilah nganulah, lebih enak pakai cool fever, padahal itu harganya 12.000 loh. Cukup menguras uang. Tapi lebih ya nggak tau lah, anak orang kaya ya sekarang tuh. Beda level sama orang-orang biasa. Iya, biasanya kan pakai kompres kain, biasa. pakai es batu gitu kan bisa. Ini nggak mau, makanya cool fever. Sakit gigi sedikit beli cool fever sama beli obat sakit gigi itu yang mahal, mintanya ratingnya. Kalau kakak itu sendiri mencari obat-obatnya itu dibeli di mana itu? Kalau Apa kami juga disediakan atau kakak sendiri yang mencari? kalau itu kan pernah tuh obatnya dikasih dari puskesmas, kita ngambil ke dokternya terus dikasih. Lah kalau sekarang tuh kayak jarang, lebih baik kita beli aja, soalnya kalau nunggu di puskesmas itu kelamaan, lebih baik beli sendiri, soalnya tuh belum tentu 1 bulan sekali masih kayak yang paling cepat habis tuh kayak paracetamol, Promax itu tuh nggak sampai 2 minggu, nggak sampai 3 minggu tuh udah habis ludes. Ada juga Bukan, bingung. Itu tuh kayak obatnya tuh dibuat apa tuh sampai cepet tepol. Dari pondok itu sudah memberikan uang biaya sendiri atau ada sebuah kas-kas untuk itu sendiri? Kalau itu Kak, kayak biaya dari pondok tuh kan kayak anak-anak kan biasanya bayar bulanan. Lah kalau kesehatan itu juga dapat uangnya untuk beli obat untuk anak-anak. Terus kadang juga balik modal, kan kita menjual juga cool fever, obat sakit gigi kayak yang rating-rating mahal itu rata-rata kami jual kembali. Soalnya kalau nggak dijual kembali ya kami juga rugi. Bangkrut ya. Nggak ada pemasukan dari kesehatan. Kayak yang lain tuh ada pemasukan, kok kami nggak ada gitu, kayak iri lah. Bahasanya tuh kayak gitu. Tapi sering juga ya itu yang mau membeli itu sering. Banyak kayak obat sakit gigi itu kan kayak anak-anak tuh nggak tahu sikat gigi atau apa, kayak sering kayak sakit gigi tuh sering banget, sampai setiap hari tuh ada mesti yang beli obat sakit gigi. Jadi kayak ya dijual. Dextamin juga tuh kan, Dextamin kan obat gatal-gatal tuh Kak, jadi wajib tuh anak-anak santri. Tapi kalau gatal-gatal itu masih bisa biasa nih. Kalau gatal-gatal itu ya, itu kakak akan memeriksakan atau sekedar membeli salep untuk dia itu? Kalau salep itu nggak berani untuk satu salep, banyak orang tuh nggak berani, takutnya nular malah tambah parah Kak. Lebih baik kami periksakan, kami antar, nanti dia tahu penyakitnya apa aja, itu gatal-gatal dikarenakan apa, jadi kan paham sampai detail-detailnya. Nggak mungkin cuma itu gatal nggak mungkin. Berarti untuk pribadi aja ya Kak? Iya, gatal-gatal pribadi. Obat tetes mata juga itu tuh pribadi, jangan satu obat tetes mata untuk semua orang tuh jangan. itu. Kirain untuk semua orang. SCTV. Satu untuk semua. Bagaimana kakak menangani santri yang sulit untuk meminum obat? Kan pasti banyak. Saya sendiri juga termasuk itu. Mengalami ya, pengalaman. Itu kan kayak susah banget, nggak tahu. Anaknya tuh harus dirayu dulu, ayo habis minum obat nanti beli ini wes, beli ini, ayo nanti beli, kayak kasih coklat kalau mau minum obat, nanti dikasih ini. Kayak ada anak tuh yang nggak boleh maam telur. Lah maunya maam telur harusnya maunya maam obat tuh harusnya maam telur dulu, jadi terpaksa maam sedikit. Nggak bisa itu. Kalau dipaksa lain itu nggak bisa. Nggak bisa pokoknya. Itu masih banyak itu. Nggak lihat umur itu. Masih banyak pokoknya. Nggak lihat Apalagi kayak udah gede tapi tuh obatnya tuh nggak bisa dilek langsung 1 tablet, harusnya digerus dulu, kayak dihancurin dulu, dikasih air sedikit baru mau. Kalau menggerus itu kakak, apakah sudah ada kan ada alat itu? Alat pakai penggerus. sendok biasa orang-orang itu. Saya tuh pernah punya alatnya, terus kayak kan ada liburan, terus saya pulang, saya berangkat udah nggak ada alatnya, nggak tahu kemana. Terus jadi mau nggak mau pakai sendok, harus sekuat tenaga. Emang itu alat kakak sendiri atau
alat pribadi saya. Soalnya saya dulu tuh kelas 1 SMP belum bisa minum obat secara tablet-tabletan tuh belum bisa. Jadi harus dibawain ibu dari dari Kalimantan itu gerusan gitu loh. Alat penggerus obat, penghancur obat gitu. Malah hilang gitu ya kak. Sayang banget. Nggak kaget kalau di pondok itu. Apa sedikit pun mesti hilang. Namanya juga sudah hilang ya. Oh ini perasaan kakak saat menjalani tugas ini selama ini sudah berapa ini? 3 tahun ya kan tadi? Ya, 3 tahun. hampir 3 tahun. Pasti kan ada perasaan berbagai macam itu ya saat menangani santri-santri itu ya. Intinya kuncinya itu cuman ikhlas, sabar dan tabah. Aduh, Harus menjalannya sulit. dengan ikhlas, harus dengan sabar dan tabah. Itu kayak nangani santri tuh kayak yang sakit tuh harus bener-bener sabar banget. Kita harus sabar, minumin obat, terus maem, apalagi kayak yang susah banget untuk suruh maem. Kayak nggak enak rasanya pahit ya, makanya rasanya pahit, terus harusnya maem, terus diminum obat, terus sembuh enak toh, bisa minum es kan lain. Nggak mau, tetap gitu. Itu tuh bikin pusing tambahan, tapi harus tetap ikhlas, sabar dan tabah. Di posisi kakak ini, apakah tidak setiap tahun digantikan oleh orang? Kenapa kok sampai kakak bisa sampai 3 tahun ini? Iya, gak tahu kayak kok bisa tuh mungkin Apa susah mencari orang yang sama seperti kakak? Nggak tahu ya, dari atasan tuh kayak menetapkan Faiza aja yang jadi soskes, soalnya dia bagus dan lain-lain. Ya nggak tahu, mungkin ya nggak tahu lah, intinya kayak nyaman aja pada akhirnya. Dulu tuh pernah dari SD tuh aku kok pengen ya jadi dokter gitu, kayak ngerawat orang, kayak kita tuh punya pahala banyak gitu loh, kayak ngalir gitu pahalanya gara-gara dokter kan, kayak nyembuhin orang, bikin sehat orang gitu. Pada akhirnya ditempatkan di sini. Tapi nggak dokter. Nggak dokter. Seperti perawat. Labelnya. Cerita kakak, ada tidak sebuah cerita horor saat berada di tempat itu? Pasti kan kayak di rumah sakit itu banyak horor. Ya. Ada sebuah cerita kayak itu. Ada tuh kemarin waktu malam Jumat, anak santri tuh yang sakit tuh seketika langsung 11:30 itu tuh kayak langsung bondong-bondong bawain ke ruang itu, bilang, "Mbak, ini loh pada sakit semua." Lah seketika yang lagi di situ tuh pada keluar bantu, terus aku gelar karpet, deret lah tuh anak 3. Terus Bankernya cuma 1 ya kak itu? enggak, itu iya berangkarnya cuma 1 toh, kalau 3 nanti nggak muat tempatnya. Tempatnya tuh biasa, nggak begitu besar. Terus anaknya tuh ditaruh di bawah, ditaruh di karpet. Nggak lama kemudian kan mesti kan aku jaga tuh sampai jam berapapun, intinya tuh sampai anak itu tidur. Ada anak yang nggak bisa tidur sampai jam 2. Kakak tuh sendiri jaga, nggak gantian sama orang lain itu ya? Yang satu yang temenin aku tuh udah tidur duluan. Jadi aku tok yang melek sama anak itu. Terus anak nggak tahu ya, kayaknya tuh anak itu tuh punya penglihatan. Terus indra keenam ya? Iya, indra keenam. Terus dia bilang, "Mbak, itu di atas ada apa?" Kan di atasnya brangkar itu tuh ada gantungan baju. Dia bilang, "Di atas itu ada apa kok hitam-hitam?" Bayangin jam 2 malam diceritain anak yang punya indra keenam bilang ada bayangan hitam-hitam, terus matanya merah kan, kayak kita pikir kan kayak genderuwo gitu lah kan. Aku tuh nggak tahu genderuwo tuh kayak apa bentuknya. Terus besoknya aku langsung cepet-cepet browsing ke Google, ternyata kayak bener kayak genderuwo. Besok malamnya tuh tak anter periksa. Setiap ngelewatin pohon mesti dia bilang, "Mbak, di atas ada itu terus sampai balik ke pondok lagi." Dia bilang kayak gitu. Terus di pojokan ada itu. Iya, sama anak itu juga. Terus kayak dari kami juga takut toh, kami panggilin kayak kangkang yang bisa santri yang bisa nyembuhin kayak gitu loh. Iya, Bapak. Nah, terus
habis itu udah hilang katanya. Itu katanya dibilang itu pengikut dari rumah, kayak dia berangkat mondok tuh bawa sesuatu gitu, nggak bisa disebutin katanya. Merinding jadinya ya. Menakutkan banget pokoknya itu tuh. Tapi sering kejadian horor-horor gitu ya Kak? Sering ngalaminnya tuh kalau lagi nganterin anak periksa gitu. Kan kadang kan ada juga yang diperiksain di rumah sakit tuh. Lah kadang ada ngelihat kursi rodanya gerak atau apapun itu. Tapi tetap nggak boleh panik soalnya ini tuh nggak tempat kita, nggak wilayah kita, nggak boleh jahil juga sih aslinya. Tapi ya gimana lagi. Saat ada santri yang menginap di rumah sakit itu, apakah Kakak menemaninya langsung sampai sembuh atau memanggil orang tuanya Kalau biar bisa menemaninya itu? Kalau itu santrinya itu di area Demak tuh kan masih kayak keluarganya deket tuh, kalau Rawariwi sana sini itu bisa enak. Itu masih orang tuanya yang jagain. Kalau kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu kan udah nggak bisa tuh. Jadi mau nggak mau pengurus. Kalau saya nggak bisa nemanin. Paling Kenapa bisa saya nemaninya sampai jam 9 malam terus saya balik lagi ke pondok. Soalnya kan besoknya saya sekolah. Jadi nggak bisa, kecuali kayak dia masuk ke rumah sakitnya malam Jumatnya sampai Jumat sore masih bisa saya temenin gitu. Tapi kalau sudah ada wali dari santri itu ya Kak, apakah masih ada petugas itu, pengurus yang menemani? Kalau kayak kemarin tuh kan ada tuh anak yang masuk ke rumah sakit puskesmas tuh. Lah pengurus tuh ada yang jaga 2, terus walinya datang, pengurusnya tuh mau pamitan, jangan Mbak temenin aku nggak berani di sini, katanya sih dia tuh diikutin juga dari sana, di atasnya tuh kayaknya ada merah-merah gitu, jadi dia tuh aku cepet minta temenin mbak tetap. Jadi ya terserah dari anaknya, kalau anaknya minta temenin ya kita temenin sampai berapa hari tok, kalau enggak ya udah kita langsung pulang. Tapi kalau sudah sembuh itu apakah kembali ke rumah atau ke pondok itu? Biasanya anak-anak tuh lebih pilih ke rumah dulu, kayak ngayem-ngayemin hati lah kalau bahasanya tuh, tenangin hati dulu baru bisa berangkat ke pondok. Kalau dari kami sih nggak apa-apa, maklumin, nanti kita sewankan karena dia rawat inap kan itu dari pondok, jadi kami yang bertanggung jawab atas semua itu. Bertanggung jawab itu. Oh iya Kak, dengar ya, dulu itu ada sebuah kejadian yang ada itu siapa ya, Anggi yang namanya Anggi itu, saya pernah dengar ceritanya sih, sampai sakit tapi juga kayak kesurupan itu, gimana kayak campur-campur itu. Itu anak tuh lucu banget. Itu kan dia tuh lagi datang bulan tuh. Kalau orang datang bulan kan kayak sering banget gitu lah, kan nggak bisa sholat, jadi nggak bisa suci. Nah itu tuh dia tuh mau ganti pembalut tuh, tapi minta antar mbak, tapi mintanya yang cantik, yang putih, yang manis, yang berprestasi. Kita kan kayak gila banget nih setan sampai kayak gitu mintanya, harusnya tuh yang cantik. Terus nyari lah pengurus, siapa sih orang yang cantik, yang putih berprestasi, terus diantar siapa ya namanya, itu kayaknya tuh namanya Mbak Amel tuh cantik putih ya, itu berprestasi. Mbak Amel nggak apa-apa ya, Mbak Amel yang nganter ya nggak apa-apa, nanti pengurusnya ngikut dari belakang, diikutin dari belakang. Dia tuh kayak ngebersihinnya tuh sambil senyum-senyum lihat Mbak Amel, kayak gila banget ini orang. Ini tuh kayak perasaan yang masukin dia tuh cowok gitu loh, kayak sampai minta yang cantik, yang putih, yang berprestasi dan lain-lain gitu. Terus itu ditangani oleh siapa? Dari kami kan nggak berani, soalnya kan itu kan berhubungan sama bangsa lain toh. Jadi kita nyari yang bisa nanganin secara kayak sederhana gitu loh. Dari pengurus putri itu ada yang bisa dibacain sesuatu sama dipencet bagian sininya. Terus lihat sebentar, dari kejadian itu hilang. Itu
Itu sehari atau beberapa hari? beberapa hari. Berapa lama itu ya, Kak? Kayak nggak salah tuh kalau nggak 2 hari tuh berapa hari itu, intinya lebih dari 1 Lama hari. ya? Heeh. Pokoknya apa mintanya sama mbak-mbak yang cantik, kalau yang nggak cantik nggak mau, nanti kalau nggak dia ngamuk-ngamuk. Saat ngamuk itu gimana dia? Semua barang tuh Reaksinya? dilemparin ke orang-orang, kayak bantal, selimut yang di sebelahnya kayak gitu tuh dilemparin ke orang-orang. Itu kakak menangani di kamarnya atau dibawa? Semua pengurus naik ke atas, naik ke kamarnya. Itu kan kamarnya dia kan di lantai 2 nih, kita kan di lantai bawah, jadi semua pengurus tuh langsung pada naik. Nah kayak penasaran, ada yang kepo, ada yang ingin cepat-cepat biar ngebantu itunya keluar, tapi ya alhamdulillah bisa. Ya, itu reaksi santri lain apa nggak takut atau heboh satu pondok itu ya? Ada yang takut, ada yang Cuman kayak ya, penasaran. Biasanya kan itu sebagai kayak tontonan ya. tontonan, kayak pengen jadiin penjaga karcis biar dapat pemasukan. Banyak Ya yang gitu. heboh itu. Banyak yang heboh, terus kayak, bener gak sih tenan porangan? Oke, biasa kan anak-anak kepo, ndak santri cewek kan kayak gitu toh, sifatnya tuh Iya. keponan. Penasaran banget. Itu teman sekamarnya apakah tetap biasa ke kamar atau memilih pergi ke kamar lain atau kemana itu? Kalau anak yang kecil-kecil itu kan kayak nggak berani kayak gitu tuh. Apalagi yang mbak-mbaknya itu tuh besar, kayak gendut banget gitu loh, over banget. Nah, lebih baik tuh anak-anaknya tuh pada keluar, anak-anak yang kecil tuh lebih baik ke kamar yang lain, kayak ngikutin kamar yang lain dulu daripada di kamar nanti dia malah kenapa-napa takutnya gitu. Horor banget itu. Wah teman-teman nih, begitu banyak pengalaman saat kakak menjalani tugas ini. Pengalaman yang akan terus teringat hingga tua nanti dan bisa Terngiang-ngiang menjadi pelajaran saat sudah Iya. menjalani rumah tangga ini. Pengalaman ini ya teman. Sekian podcast kali ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang sudah meluangkan waktu menghadiri podcast ini. Terima kasih juga kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. See you next time. Dadah.